Yang pertama ada definisi dana zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Disebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 98 tentang pengelolaan zakat. Pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh Didin Hafiyuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam pengertian zakat tersebut tercakup pengertian zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah atau zakat jiwa. Prinsip dana zakat. Ada 6 prinsip dana zakat. Yang pertama, prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Yang kedua, ada prinsip pemerataan dan keadilan. Merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada sesama manusia. Yang ketiga, ada prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima, ada prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Dan yang terakhir, ada prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Untuk penyaluran dana zakat sendiri ada 8 golongan, yaitu yang pertama ada fakir. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya. Yang kedua ada miskin, adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya dan orang lain yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Yang ketiga ada amil. Para amil zakat ini mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, yaitu yang pertama ada mendata orang-orang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Yang kelima ada riqab atau orang yang belum merdeka. Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diberlakukan tidak manusiawi. Yang keenam ada gorimin, yaitu orang yang berhutang. Yang ketujuh ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Akuntansi dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada BSP selama 2013. Pada tanggal 15 Januari, diterima zakat dari Bapak Rahmat sebesar 3 juta. Pada tanggal 13 Maret, diterima zakat dari Bapak Torik sebesar 12 juta. Pada tanggal 17 Maret, disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta. Pada tanggal 1 April, diterima zakat perniagaan sebesar 50 juta. Pada tanggal 2 Mei, diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah sebesar 10 juta. Pada tanggal 7 Mei, disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah sebesar 10.500.000 rupiah.
Untuk jurnal transaksi dana zakat yaitu pada tanggal 15 Januari 2013 kas pada dana zakat sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 13 Maret 2013 kas pada dana zakat sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 17 Maret dana zakat pada kas sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 April, zakat Bank Peduli Syariah pada dana zakat sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Mei, rekening tabungan nasabah pada dana zakat sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei, dana zakat pada kas sebesar 10.500.000 rupiah. Definisi dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan ini juga bisa disebut dengan dana qard. Dana kebajikan ini adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebijakan produktif, denda, dan pendapatan non halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infak, sedekah, dan hasil pengelolaan wakaf. Untuk akuntansi dana kebajikan adalah sebagai berikut. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana kebajikan BPS sebesar 10 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada tahun 2013. Pada tanggal 5 Januari, diterima infak dari Bapak Andan sebesar 2 juta. Tanggal 1 Februari 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 7 Maret, diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah sebesar 100.000 rupiah. Tanggal 13 April diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. Lalu tanggal 30 April diterima bunga dari rekening giro di Cash Manhattan sebesar 250.000 rupiah. Untuk jurnal transaksi dana kebajikan adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Januari, kas pada dana kebajikan sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 1 Februari, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 7 Maret, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar 100.000 rupiah. Tanggal 13 April, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 30 April, giro pada bank lain pada dana kebajikan sebesar 250.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah pinjaman qard. Qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan untuk syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad qard merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Untuk ketentuan pinjaman qard itu sendiri, yaitu larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Nomor 3, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Keempat, pembolehan mengenakan biaya administrasi. Dan yang terakhir, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu telah melalaikan kewajibannya. Lalu untuk akuntansi pinjaman qard sendiri, yaitu contohnya Bapak Hartanto ini bekerja pada sebuah bank syariah dan meminjam kepada bank syariah dengan skema qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya. Nah, jumlah pinjamannya itu 1 juta rupiah dengan lama pinjaman 4 bulan. Untuk jurnalnya sendiri ada 3, yaitu yang pertama saat akad disepakati, misalkan pada tanggal 20 Agustus 2013 Bank Syariah menyetujui pinjaman qard Bapak Hartanto ini dan
langsung ditulis di rekeningnya itu tanggal 20 Agustus, pinjaman Kord pada rekening Bapak Hartanto sebesar Rp1.000.000. Lalu yang kedua, saat pembayaran cicilan. Pada tanggal 20 September, itu tanggal jatuh tempo cicilan yang pertama, dan untuk jurnalnya, tanggal 20 September, rekening Bapak Hartanto pada pinjaman Kord sebesar Rp250.000. Yang ketiga, saat penerimaan imbalan. Misalkan tanggal 20 Desember ini merupakan waktu akhir periode pinjaman Kord. Bapak Hartanto di samping membayar cicilan, yang terakhir sebagai tanda terima kasihnya kepada bank, dia memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada Bank Syariah. Nah, untuk jurnalnya ini tanggal 20 Desember, kas pada pinjaman Kord dan pendapatan operasional sebesar Rp275.000 pada untuk kas, pinjaman Kord sebesar Rp250.000 dan pendapatan operasional sebesar Rp25.000.